Kan dia mainan dulu. Oke, nggak usah kelamaan, langsung dimulai. Oke, siapa yang memulai, Dinda? Kau lah. Oke, Bang Faruk yang memulai ya. Silakan. Oke, tunggu dulu. Sepakat ya tema yang kita angkat ajaran yang benar. Betul? Itu tadi? Ya, sebentar. Kita sepakati dulu. Kita berbicara konteks agama, Alkitab, Al-Quran, hadis. Tidak berbicara pribadi, tidak ada sangkut pautnya. Sepakat ya? Gas. Jangan lari ya. Janji ya, jangan lari ya. Saya tidak pernah lari selagi kau tertib, tidak bahas pribadi. Ayo. Itu. Ya udah, Tidak. Ayo, janji ya. silakan duluan. Ya udah, silakan. Nah, Siapa duluan? kau lah, silakan. Oke. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepakat kita diskusi hari ini. Tema yang diangkat itu adalah ajaran yang benar. Ya, sebelum kita mengkaji ajaran Islam itu benar atau tidak, kita kaji dulu nih. Ajaran Islam ini bersumber dari siapa? Kan gitu. Bersumber dari siapa? Dibawa oleh siapa? Begitu juga nanti ya ketika Oki ini menarasikannya. Ajaran Kristen itu bersumber dari siapa? Dan dibawa oleh siapa? Untuk atau kepada siapa? Nanti dulu kita menarasikan, oh ajaran Islam ini benar karena Islam itu mengajarkan ini, atau ajaran Kristen itu benar karena Kristen itu mengajarkan ini. Nanti dulu itu, ya. Kita lihat dulu ya, ajaran Islam ya itu bersumber dari siapa? Penyebutan Islam, kita disebut dengan Islam itu bersumber dari siapa? Bersumber langsung dari Allah. Surah Ali Imran 19, Al-Maidah di Ali Imran 85 dan Al-Maidah ayat 3. Bahkan yang mengatakan Islam ini telah disempurnakan itu Allah itu sendiri. Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Kepada siapa Islam ini diturunkan? Ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Dalilnya di mana? Nih kita kasih dalilnya ya. Bentar. Nih, dalam surah An-Naml. Nih. Ayat 6 di sini dikatakan, dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW benar-benar telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Selanjutnya dalam surah Asy-Syura 92, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam, ya, yang dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin yaitu Jibril ke dalam hatimu Nabi Muhammad SAW agar kamu termasuk orang yang memberikan peringatan. Ya, jadi Bang Faruk sudah menarasikan Islam itu bersumber dari Allah yang dibawakan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Adha 45 di mana Nabi Muhammad SAW juga menjadi seorang Rasul. Surah Al-Fat ayat 29. Nanti kita kaji ya, saya sepakat ini. Nanti dulu kita kaji perihal benar tidaknya ajaran Islam ini atau perihal benarnya tidak ajaran Kristen ini. Nanti silakan Oki menarasikan. Ajaran Kristen ini bersumber dari siapa? Siapa yang membawa di dalam Bible? Tokoh atau sosok di dalam Bible yang membawa ajaran Kristen. Ingat ya, tolong lagi. Kali ini kau diskusinya nyambung Pertanyaanku siapa? Ya, bersumber dari siapa ajaran Kristen? Siapa yang bawa ajaran Kristen? Dan untuk siapa ajaran Kristen itu disampaikan? Jadi, kalau kamu tidak bisa menarasikan Kristen ini bersumber dari siapa? Ajaran Kristen ini bersumber dari siapa? Ya, rasanya bullshit. Kalau kau bercerita tentang ajaran Kristen itu ajaran kasih, ajaran ini, ajaran itu, bullshit itu semua Dinda ya.
kita harus tahu dulu sumbernya ini, sumber kredibelnya ini. Kristen ini bersumber dari siapa ajarannya? Ya, kalau kau katakan bersumber dari Yesus, tolong kau berikan dalilnya. Kapan Yesus pernah menyebut Kristen? Kapan Yesus memberikan pengajaran kepada Kristen? Karena apa? Karena antara munculnya Kristen dengan diangkatnya Yesus itu ke langit, itu berjarak hampir 1 abad lamanya. Berkisar 30 sampai dengan 40 tahun lamanya. Ya, nanti kalau kau sudah narasikan, jujur Ki ya, sebenarnya sangat mudah. Kalau mau mengalahkan Abang Muni itu berdiskusi mudah Ki, Dinda. Kau jujur memberikan data dalam Bibelmu. Intinya itu. Ya, teman-teman jangan lupa tap layar teman-teman ya. Sesuai dikatakan Allah dalam surah Al-Imran 85, ya, agama yang selain daripada Islam ya tidak diterima agama lain selain daripada agama Islam. Oke. Sebentar ya teman-temannya. Sebentar. Silakan di mute agak berisik Bang Faruk. Di mute. Mana waktunya belum mulai? Ya. Ya, jadi teman-teman, satu yang saya mau tanggapi langsung ya teman-temannya. Saya nggak tahu apapun temanya, dia selalu mengatakan ajaran Kristen itu bersumber dari siapa? Berulang kali aku jelasin dan berulang kali juga dia tidak mengerti. Apapun temanya, teman-teman lihatlah ya, 3 kali diskusi dengan tema yang berbeda-beda, yang ditanya itu mulu. Sudah dijelaskan berkali-kali pun tidak paham. Itu. Ajaran Kristen itu bersumber dari siapa? Saya akan menjelaskan hal yang sama lagi. Masa saya akan mengulang lagi Matius pasal 28 ayat yang ke-20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Yohanes 14 ayat yang ke-26, Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Itu mereka yang menerima ajaran itu untuk pertama kalinya disebut Kristen di Antioquia. Itu loh. Jadi ajaran Kristen itu bersumber dari Yesus. Nah, ketika dia tadi ngomong, Oki, karena nggak masuk logika Oki, saat munculnya Kristen dan ketika Yesus diangkat ke surga, itu bedanya 1 abad. Faruk, kau ingat Faruk, imanmu itu baru muncul di abad 610 sampai dengan 632 Masehi. Pertanyaan saya, sebelum Al-Quran itu muncul, Allah mau ngapain? Kalau kau membawakan standar seperti itu, saya akan menggunakan standar yang sama. Imanmu baru ada 610 sampai dengan 632 Masehi. Berapa abad itu? Pertanyaan saya, ngapain? Ya, itu kalau kau menggunakan standar yang sama. Nah, teman-teman, jelas ya teman-teman ya, di dalam iman Kristen, ajaran itu bersumber dari siapa? Ini terakhir kalinya saya menjelaskan, diterima silahkan, tidak pun saya tidak akan menanggapi lagi. Matius pasal 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, orang-orang yang menerima ajaran ini di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26 itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, itu udah. Tapi terserah. Kalau dia mau bertanya hal yang sudah dijawab, silakan. Oh iya teman-teman, Bang Oki mau bertanya ya sama siapa nih? Sama Bang Faruk Sianipar. Kita langsung bertanya aja teman-teman ya. Kita langsung bertanya karena dia pun langsung bertanya tadi sama kita. Kita bukakan dulu di dalam hadis Bukhari. Sebentar ya, saya tolong bukakan. Tolong nanti jawab pakai data ya, Faruk ya. Hadis Bukhari 64. Ya, silakan dibuka datanya juga di situ, Faruk. Ya. Hadis Bukhari 64, derajatnya sahih. Ya, kita baca dari sini ya, masih ada waktu ya. Rasulullah ketika sedang duduk bermajelis di masjid bersama para sahabat, datanglah 3 orang, yang 2 menghadap Nabi dan yang 1 lagi pergi, yang 2 orang berdiri sejenak di hadapan Nabi. Kemudian 1 di antaranya melihat tempat kosong dalam majelis,
maka ia duduk di tempat itu, sedangkan yang kedua duduk di belakang majelis. Sedangkan yang ketiga berbalik pergi. Setelah Rasulullah selesai bermajelis, beliau bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tadi? Adapun seorang di antara mereka, dia yang mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua, dia malu tidak mengisi tempat kosong, maka Allah pun malu kepadanya. Pertanyaan saya Bang Faruk. Ini pertanyaan saya nih. Satu aja dulu pertanyaan saya. Kalau dua tuh nggak mungkin dijawab. Langsung chat GPT dulu. Dengerin dulu pertanyaan saya. Di dalam hadis Bukhari 64, Allah malu. Kenapa Allah malu di dalam hadis Bukhari 64? Jawab pakai data dan pakai dalil. Ya. Hadis Bukhari 64. Jawab pakai data dan pakai dalil. Kenapa Allah malu di dalam hadis Bukhari 64? Ya, silahkan dibaca, boleh searching dulu cari jawabannya. Boleh, silahkan. Ya, kau mau bertanya lagi ajaran Kristen itu berasal dari mana? Sudah 3 kali diskusi, pertanyaan itu aja yang kau tanya, Anda berkembang, ya kan? Maka saya akan menjelaskan yang itu aja. Silahkan kau jawab dulu, kenapa Allah malu? Silahkan. Mana? Mana waktunya Dinda? Oke, kita buka ya. Bukhari 64, langsung kita jawab teman-teman ya. Bukhari 64 ya. Nih. Tapi nanti jawab pertanyaanku Dinda ya, pertanyaanku belum kau jawabkan nih. Ini tentang majelis ilmu nih. Nih, ya, nih. Oke. Ini ya. Nabi Muhammad SAW di antaranya nampak berbahagia bermajelis bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, ini, maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tadi? Adapun orang di antara mereka, dia meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah lindungi dia. Yang kedua, dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Oke. Sedangkan ketiga berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Nah, sekarang kita kaji makna malu. Nih. Mana wajahmu Dinda? Aduh, nggak jelas sinyalnya. Habislah waktu ini kayak gini. Ada banyak kali tingkah Shoki ini. Mukamu mana? Mana nih Shoki ini? Mana dia tadi? Hilang dia. Gak ada lagi dia, hilang dia. Gak ada lagi dia, hilang dia udah. Gak ada muncul lagi dia di sini, Dari daftar pun gak ada lagi dia, Hilang dia udah. Apanya maksud si Oki ini?
Lu bangun spot bapak kau. Ulang. Kita ulang ya. Mati lampu tadi, mati lampu. Ini baru hidup. Ulang. Kok jabling sih? Oke, kita mulai teman-teman ya. Saya udah narasikan tadi ya dalam hadis Bukhari 64 tadi. Nih penjelasannya Dinda ya. Makna Allah malu atau al-hayyu bukan seperti makhluk Dinda. Ya, bukan seperti makhluk. Karena apa? Ya, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Surah Asy-Syura 11. Ya, tidak setara atau tidak sama dengan makhluk, bukan karena kelemahan atau merasa tercela, melainkan karena kesempurnaan, kemuliaan dan ketulusan rahmatnya. Malu mengabulkan doa hamba, ya hampa. Dia malu menolak doa hamba yang mengangkat tangan memohon kepadanya. Ya, jadi Tuhan yang kami sembah itu Ki, memang dia pemalu. Ketika ada hambanya yang meminta kepada dia, tidak dikabulkan sama dia, dia malu tidak mengabulkannya. Beda sama Tuhan mungkin kan gak tahu malu kan. Kalau Tuhanmu tahu malu, gak mungkin dia mau mati dalam kondisi telanjang. Kok pilih mana ini? Menyembah pada Tuhan yang malu, tak mengabulkan doa apa permintaan hambanya, tidak mampu mewujudkan keinginan hambanya, atau kau menyembah pada Tuhan yang nggak tahu malu meninggal telanjang. Mau kutunjukkan sama kau sosok nggak tahu malu nih. Makanya saya bilang logika dari teman-teman Kristen ini kebalik. Ya, logika kalian itu kebalik. Kenapa? Kalian lebih condong kepada sesuatu yang mengandung kehinaan daripada mengandung kemuliaan. Ini Ki ya, bentar ya. Kalau dia punya malu, gak mungkin dia rela mati kayak gini Ki. Jawab Ki, apakah orang yang memilih mati dengan cara kayak gini memiliki rasa malu? Baba barakallahu fikum. Tuhan kami itu, ya Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang memiliki rasa malu, bukan kayak gini. Di mana moral orang yang mau mati dalam kondisi seperti ini di muka umum? Akhlak apa yang mau diambil dari orang yang meninggal dalam kondisi seperti ini? Gitu loh. Tuhanmu aja nggak malu meninggal kayak gini, apalagi kau. Udah saya jawab Dinda ya, dengan data ya. Tapi terserah Ki, ya terserah samamu. Kalau kau menyembah pada sosok yang nggak tahu malu, itu urusanmu. Cuman Ki, ya tadi abangnya bertanya ke kau Dinda, ajaran Kristen ini bersumber dari mana? Kau bawa dalam Matius 28 nomor 20. Nih ya, kita buka lagi nih, banyak kali. Nih, Matius 28 nomor 20 lagi nih. Nanti kalau dibilang nggak nyambung kok tersinggung gitu loh. Ini ajaran Kristen bersumber dari siapa Ki? Dijawab Ki, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman nanti. Di sini nggak ada kata-kata Karistin, di sini tidak ada penyebutan satu nama ataupun personal, nggak ada. Kalau ini perkataan Yesus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Andaikan ini perkataan Yesus, kapan Yesus ngajarin nyuruh memerintahkan Kristen makan babi? Jangan lari kemana-mana nanti Dinda ya. Kapan Yesus memerintahkan kalian untuk memelihara kulit kalian panjang, gak usah sunat? Kapan? Kapan Yesus mengatakan, hai Kristen, jangan kalian bersunat. Hai Kristen, makanlah babi. Hai Kristen, pergilah ke gereja. Hai Kristen, Tuhankanlah aku. Hai Kristen, rayakanlah Natal. Hai Kristen, rayakan kematian. Hai Kristen, kapan? Gak ada ini.
Kau baca KPR 11 nomor 26. Untuk kali pertama murid-murid disebut dengan Kristen. Nah, dari Yesus kan, dari Yesus. Jangan bohonglah kau. KPR 11 nomor 26 yang melantik murid-murid itu menjadi Kristen adalah Paulus. Jawab lagi. Oke. Ajaran Kristen itu bersumber dari siapa? Siapa Bangga? Syukran Baba, barakallahu fikum, jazakumullah khair Baba. Sama dong. Siap. Di-mute Bang. Bang Faruk tolong di-mute ya. Kalau enggak gabling. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, sebentar teman-teman. Silakan diterima. Diterima. Ya. Kalau Faruk tadi menunjukkan moral masalah telanjang segala macam teman-teman, data dia adalah sebuah gambar. Enggak, data dia adalah sebuah gambar yang dinarasikan. Kalau saya akan menggunakan data yang tertulis. Oke. Langsung gargar kepala, belum ditunjukin udah takut. Belum ditunjukin udah takut. Langsung gargar kepala. Ini saya bilang, ini kualitas berbeda. Ingat, Bang Oki tidak pernah membangun narasi Bang Oki. Bang Oki cuman mengikuti gaya Faruk berdiskusi. Ya, ingat ya. Ketika Faruk bernarasi modalnya modal gambar, Bang Oki modalnya modal data. Oke. Kita buka teman-teman. Ya. Hadis Nabi SAW perintah menutupi aib. Oke. Kita lihat. Ya teman-teman ya. Perintah menutupi aib. Dalam Al-Mausa Al-Fiqhiyah jilid 24 halaman 169 disebutkan bahwa aib yang dianjurkan untuk ditutupi adalah aib-aib dosa-dosa yang sifatnya tidak merusak dan mengganggu orang lain. Apa aja itu? Seperti apa? Mabuk dan berzina. Pertanyaan saya, ya, aib yang ditutupi, berzina dan mabuk yang tidak merusak. Berzina seperti apa yang tidak merusak? Mabuk seperti apa yang tidak merusak, yang bisa ditutupi? Jawab pakai data, pakai dalil. Ya, tolong kau jawab Faruk. Ya, karena apa Faruk? Saya tunjukkan kenapa berzina itu ditutupi. Ingat ya, kita lihat di dalam Sahih Muslim 4936. Sahih Muslim 4936. Kalau Faruk kan pakai gambar, kalau kita pakai data. Ini bedanya teman-teman ya. Sahih Muslim 4936. Nah ini ya, jangan tuh mukanya udah mulai berubah. Hadis Muslim 4936. Ingat, berulang kali Bang Oki sampaikan, saya cuma mengikuti gaya Faruk berdiskusi. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian semuanya. Faruk, jadi kalian ini kalau tidak berbuat dosa itu dimusnahkan. Kenapa kalau tidak berbuat dosa dimusnahkan? Kenapa? Berbuat dosa masuk neraka, tidak berbuat dosa dimusnahkan. Ya, terus juga tolong jawab pakai data, pakai dalil. Jinah yang seperti apa? Yang tidak merusak, yang aibnya boleh ditutup-tutupin. Ayo jawab. Jinah seperti apa yang tidak merusak? Mabuk seperti apa yang tidak merusak? Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kau mengatakan tadi, Allahmu malu. Kamu tahu nggak malu itu apa? Malu itu adalah sebagian dari iman. Di dalam hadis Bukhari, malu adalah sebagian dari iman. Ketika Allahmu malu, dia beriman kepada siapa? Ketika Allahmu malu, dia beriman kepada siapa? Jawab 3 pertanyaan saya. Jinah seperti apa yang tidak merusak, yang aibnya bisa ditutup-tutupi? Mabuk seperti apa yang tidak merusak, yang aibnya bisa ditutup-tutupi? Kenapa kalian kalau tidak berbuat dosa itu dimusnahkan? Yang ketiga, tolong kau jawab juga ya Faruk ya. Allahmu beriman kepada siapa? Ketika Allahmu malu, malu adalah sebagian dari iman. Di dalam hadis Bukhari, saya bisa tunjukkan data dan dalilnya. Ya, Allahmu beriman kepada siapa? Tolong kau jawab pakai data, pakai dalil. Nah, terkait teman-teman dengan pertanyaan Faruk ya teman-teman ya. Berulang kali Bang Oki, kan Bang Oki bilang ya, mau ratusan kali Bang Oki menjawab, menjelaskan, dia tidak akan menerima. Itu. Saya katakan, ajaran Kristen itulah
Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Ajaran Kristen itu bersumber dari Tuhan Yesus. Makanya yang diajarkan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26 itu adalah ajaran yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, murid-muridnya itulah yang mengajarkan sampai detik ini. Gitu loh. Jadi harus pahami itu ya, Faruk ya. Tolong Faruk jawab menggunakan data, pakai dalil. Poinnya aja, jinah-jinah apa yang tidak merusak sehingga aibnya bisa ditutup-tutupi? Jawab pakai data. Ya. Tolong kau jawab pakai data dan pakai dalil. Teman-teman Kristen kencengin tap layarnya. Majulah pertanyaannya, jangan di situ-situ aja. Kalau bertanya di situ-situ aja, aku jawab itu lagi, majulah pertanyaannya. Silakan. Oke, pertanyaanku tidak akan maju Dinda sebelum kau jujur. Makanya aku bilang, baik pendeta maupun apologet Kristen itu nipu semua. Dalam Matius 28, 20, di situ tidak ada tertuliskan kata Kristen. Tidak ada, Ki. Makanya aku bilang, angan-angan Kristen nggak bisa diselamatkan selain dengan cara penipuan. Kau bilang ajaran Kristen bersumber dari Yesus. Kapan Yesus menyebutkan Kristen? Terus kau bilang kalau arti Kristen itu pengikut Kristus. Siapa yang mendefinisikan arti Kristen adalah pengikut Kristus? Siapa? A. Yesus. B. Paulus. C. Handuk leher. Sebut datanya di dalam Bible. Ada satu sosok dan tokoh yang menarasikan arti kata Kristen adalah handuk leher, pengikut Kristus. Terima kenyataannya. Yesus gak kenal Kristen. Dari buahnya kau bisa mengenal pohonnya. Apa buah Kristen? Menuhankan Yesus. Yesus gak pernah nyatakan dia Tuhan. Apa buah dari Kristen? Makan daging babi. Yesus gak pernah memerintahkan kau makan daging babi. Apa buah dari Kristen? Pergi ke gereja hari Minggu. Yesus gak pernah suruh kau ke gereja hari Minggu. Yesus tak pernah mengajarkan beribadah kepada Tuhan. Dalam Yesus. Selamat semua. Hatiku senang, sukacita. Gak pernah. Yesus waktu pergi ke Bait Allah dan juga ke sinagoga gak pernah bawa gitar dan juga piano. Gitu loh. Jangan kau katakan ajaran apa yang diangan-angankan Kristen ajaran Yesus. Bahkan itu bukan ajaran Paulus. Paulus waktu mengajar di Antioquia dia nggak bawa gitar, Dinda, enggak. Paulus waktu mengajar di Antioquia bertemu dengan Barnabas, mereka nggak bawa drum dan juga piano, enggak. Paulus ketika bertemu dengan Barnabas pergi ke Antioquia, dia nggak pernah kejang-kejang, jikra-jikra gini kan. Nggak pernah siki-siki, raba-raba, nggak pernah. Makanya pertanyaanku tidak akan berubah. Aduh, jangan nangis lagi. Mukanya biasa aja lah, jangan kejang kali, santai aja kita. Kan bukan kali pertama juga kau babak belurku buat kau bikin mainanku. Kan udah capek juga kau bikin mainanku kan. Santai aja, abangnya aja pun santai aja. Semua yang dilakukan teman-teman Kristen tak pernah diajarkan oleh Yesus. Maka bisa dipastikan Kristen itu bukan ajarannya Yesus. Kalian mengutip sebagian dari perkataan Paulus, sebagian lagi kalian kolaborasi dengan hawa nafsu kalian. Ngarang aja kau. Terus, narasi yang kau katakan tadi, data yang kau tunjukkan, ya, zina tidak, tentang zina dan juga tentang apa, minum-minuman keras tadi ya, dari dalil yang kau sampaikan narasinya tadi, itu tidak sumber kredibelnya, Dinda. Tidak termuat dalam hadis. Kalau itu hadis, sebut perawinya siapa, hadisnya nomor berapa, ngapain pula aku tanggapi.
yang kedua, hadis yang tadi, ya, meskipun manusia itu melakukan dosa tetap akan dibinasakan karena memang sudah ada ketentuannya. Dan aku sudah jelaskan sebelumnya itu keutamaan astaghfar. Hadis itu bermakna keutamaan meminta ampun kepada Allah. Gitu loh. Maha pemurahnya Allah memberikan ampunan kepada hambanya. Ya, terus kau katakan tentang Allah itu pemalu. Ya, Asy-Syura ayat 11. Pemalunya malunya Allah beda sama malunya makhluk. Karena apa? Allah laisa kamitslihi syai'un, tak setara dengan makhluk. Tangan Allah bukan seperti tangan makhluk, beda. Yesus punya tangan, iya. Monyet punya tangan, iya. Lantas apa beda tangan Yesus sama tangan monyet? Yesus punya kaki, iya. Gitu loh. Binatang punya kaki, iya. Lantas apa beda kaki Yesus sama kaki monyet? Karena tidak ada di dalam Bible di mana dinarasikan Tuhan oki berbeda sama makhluk, enggak. Bahkan meninggalnya pun kayak makhluk, begal di pinggir jalan. Tolong Linda ya, jangan nangis dulu laki ah. Kau sebutkan kepada kami, ajaran Kristen ini bersumber dari siapa? Itu lagi pertanyaan ke Linda, siapa? Indro, diberkatilah Bapak. Oke, teman-teman, sebentar. Berkat melimpah atas dirimu. Silakan. Berkat menyertaimu Bapak. Oke, silakan di-mute. Ya, teman-teman, saya mau tanggapi langsung narasi Bang Faruk ya. Ketika Bang Faruk tadi mengatakan kolaborasi hawa nafsu, Faruk, yang dijanjikan ketika masuk surga dapat bidadari itu bukan oten. Ya, kami orang Kristen tidak pernah dijanjikan ketika masuk surga dapat bidadari. Kami tidak pernah hidup berdasarkan hawa nafsu kami. Ya Faruk ya, sejak kapan kami hidup dengan hawa nafsu kami? Karena kami tidak pernah, Faruk, tidak pernah dijanjikan dapat 72 bidadari. Sebentar, aku tunjukkan. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar ya guys ya, sebentar dulu teman-teman. Bentar. Oke. Sibukkan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai. Siapa Faruk? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Faruk tadi mengatakan tangan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Oke, kita terima teman-teman, tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Oke, mari kita buka ya. Ketika Faruk mengatakan seperti itu, sebentar. Saya ikuti gaya narasinya aja. Saya ikuti Faruk berdiskusi ya, ingat nih. Saya cuma mengikuti gaya Faruk. Ya teman-temannya, Faruk mengatakan tadi tangan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Mari kita tunjukkan teman-teman, sebentar ya. Sebentar teman-teman. Hadis Muslim 3406 derajatnya sahih. Ya. Kepada Nabi dan dalam hadisnya Juhail berkata, Rasulullah bersabda, orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah di atas mimbar panggung yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla. Sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran. Ketika Faruk tadi mengatakan tangan Allah itu tidak sama dengan makhluk, ya kan? Itu yang kedua. Yang Faruk bilang, oke, data yang kamu bawakan itu tidak valid. Oke, data yang kamu bawakan itu tidak valid. Oke. Faruk, hadap sini dulu Faruk. Seorang muslim adalah seorang muslim lainnya. Ia telah menzalimi dan tidak berbuat aniaya kepada barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya. Allah akan memenuhi kebutuhannya, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. HR Bukhari 2442. Pertanyaan saya sama Faruk Senipar tadi yang ada di bawah sini, Faruk,
Ini pertanyaan saya. Ya, jinah-jinah seperti apa yang tidak merusak sehingga aibnya boleh ditutupi? Ya, jinah-jinah seperti apa Faruk Sianipar? Jinah-jinah. Sebut perawinya. Sahih Bukhari 2442. Sebentar, waktu saya kejang-kejang tuh. Mulai nggak tertib. Mulai, takut. Diam. Ya, jawab pertanyaan saya. Zina seperti apa Faruk Sianipar yang tidak merusak? Mabuk seperti apa yang tidak merusak sehingga aibnya boleh ditutup-tutupi? Terus Faruk tadi tidak menjawab, teman-teman. Oh ya, dia bilang, di mana Tuhanmu mengajarkan beribadah di hari Minggu? Saya sudah pernah jawab, saya sudah pernah tunjukkan datanya. Kau belum pernah jawab pertanyaan saya. Di mana Allahmu mengajarkan sunat, memerintahkan sunat di dalam Al-Quran tertulis secara eksplisit? Di mana Allahmu mengajarkan mencium rukun yamani dan rukun aswad menghapus dosa sehabis-habisnya? Di mana Allahmu mengajarkan Faruk tawaf mutar-mutar Ka'bah? Jawab pakai data, pakai dalil. Silakan jawab Faruk Sianipar. Langsung garuk-garuk kepala, teman-teman. Sakit hati itu dia. Panas, santai-santai, maaf ya. Sekarang ku ikuti gayamu berdiskusi. Enggak juga lah. Enggak juga. Tuh kan sedih kan? Gak boleh gitu lah, udahlah diskusinya lah, udahlah. Kalau begitu udahlah diskusinya. Mau stop. Enggak, kalau udah sedih begitu udah aja. Masih kuat nggak? Takut. Masih kuat nggak? Takut bilang aja. Ya udah pergi. Masih kalau kuat nggak? Nggak usah dipaksakan. Masih kuat nggak? Buang waktuku lah ya. Masih kuat nggak? Kalau masih takut, kuat nggak? buang waktuku ya. Oke, kalau masih kuat silakan. Tuh. Kalau masih kuat tuh kan. Kalau masih kuat silakan. Lanjut nggak nih? Hah? Mana waktunya? Kan dari tadi kundang kau tolak. Alasan supaya aku pergi, dia nggak ngejawab. Ya, terima. Oke. Ya, teman-temannya, itu tandanya si Oki sudah panik. Kalau kalian menyimak di awal tadi, dia yang membawa narasi Matius 28 nomor 20. Perintahkanlah mereka melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Maka muncul pertanyaan, harusnya kau yang jawab dulu. Malah kau timpal jadi pertanyaan sama aku, mana dalil sunat? Mana dalil ini? Mana dalil itu? Kau dulu menjawab pertanyaanku. Pertanyaanku ada kau jawab. Di mana Yesus memerintahkan kau makan babi? Mana ayatnya? Kau jawab dulu itu. Jangan ketika kau bertanya dijawab. Tapi ketika kita bertanya kau kancangin. Kalau kau tunjukkan dalilnya dalam Bible diperintahkan Yesus Karisten makan babi, Karisten memiliki nonok kulp yang panjang, Karisten pergi ke gereja hari Minggu, Karisten merayakan hari Natal, Karisten menuhankan Yesus, kutunjukkan semua dalil dari pertanyaanmu tadi. Itu diskusi. Ini ketika aku yang bertanya ke kau, kalau memang kalian mengikuti apa yang diajarkan Yesus, kapan Yesus ngajarin kau makan babi? Malah balik bertanya, mana dalil sunat? Kalau nggak mampu lagi bilang, biar ku jawab semua pertanyaanmu. Nggak mampu aku Bang Faruk untuk menjawab pertanyaanmu. Dalil tadi itu dia tidak bisa kutemukan. Aku bertanya ya, oke silahkan gitu loh. Terus kau mengatakan tentang perkawinan di surga, kau berikan di video itu tadi. Nggak bisa itu jadi dalil, Dinda. Kenapa nggak bisa jadi dalil? Apa yang dikatakan Uwa itu tanpa dalil. Nggak ada dalilnya dia mengatakan di dalam Al-Quran surah ini tugas seorang muslim memecahkan perawan. Nggak ada dalil. Tapi di surga keangan-angan kalian nanti kau dikawinkan sama domba ada nih.
Pakai dalil, nggak pakai video-video kayak gini. Wahyu 19 nomor 7. Jangan lagi kamu menusuk diriku dari belakang. Alasannya itu sungguh sangat sakit, sakit minta ampun. Jangan lagi kamu menusuk diriku dari belakang. Yang menusuk kamu itu Bani Israel yang besarnya segini, yang besar. Ki, kau menolak perempuan, tapi kau menerima ya anak domba dari Bani Israel yang ukurannya segini, Ki. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Mari kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya sudah siap sedia. Yohanes 1 nomor 36. Siapa anak domba ini? Yesus. Pengantinnya siapa? Kristen. Lukas 2 nomor 21. Yesus itu laki-laki karena dikerat kulit katanya pada usia hari ke-8. Yesus laki-laki dalam rupa domba. Oke, laki-laki. Yang jadi pertanyaan, apamu besok yang dihantam, Ki? Dihantam, Ki. Jangan lagi kamu menusuk diriku dari belakang. Ini fix, ada datanya gitu loh. Tapi ceramah dari Ustadz itu nggak ada datanya. Terimalah kenyataannya, Ki. Kelak kau. Makanya aku bilang surga kau tuh dongeng. Akan dikawinkan kau sama anak domba. Anak domba itu Bani Israel. Menyenyeh belakang kau, Dinda, menyenyeh. Berdarah-darah belakang kau. Supaya anak domba itu tidak kecewa. Kan ngadu dia. Nanya sama bedombom dia. Nanya sama pendetanya. Tengok kemari, Dinda, ya. Tengok kemari, Dinda. Abangmu ini sudah memberikan jawabannya kepada Bu Dinda, ya. Adapun pertanyaan yang mau sampaikan tadi, ya, sudah saya jawab semua. Cuman sampai detik ini, teman-teman, setelah match kelima tak ke match ke-500 ini, pertanyaan kita belum dijawab sama si Oki. Semua pertanyaannya sudah kita jawab. Apa pertanyaannya itu? Oki, Dinda, ajaran Kristen itu bersumber dari siapa? Jujurlah, Dinda. Ajaran Kristen bersumber dari siapa? Tunjukkan dalil dan datanya. Jedel kok. Selamat datang di kebenaran. Oke, sebentar ya guys ya. Sebentar teman-teman. Oke.